Bapak Ibu, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat sore dan salam. Belum semua bersuara, salam. Terima kasih. Kita ada dalam sebuah ibadah untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengalami kehidupan di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Memang kadang-kadang orang ada di dalam gereja beda dengan orang ada di tempat pesta. Kalau di tempat pesta, kalau ada lagu yang berbunyi, orang pun daging dong semua hidup. Tapi di gereja sepertinya suam-suam kuku. Mau bergerak juga rasa malu-malu. Tapi kalau di tempat pesta itu seluruh daging hidup. Memang hari ini kalau kita mau jujur, setiap rumah-rumah Kristen itu sepi dari pujian-pujian rohani. Mungkin nanti tunggu kalau Natal sudah tiba baru lagu Natal keluar untuk beberapa saat. Tapi di setiap kesempatan hidup, rumah-rumah orang Kristen itu sepi dengan puji-pujian rohani untuk menolong dan membangun spirit rohani dalam kehidupannya. Apakah karena hari ini setiap orang sudah dilengkapi dengan teknologi digital, sehingga masing-masing orang berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri dengan apa yang dihadirkan oleh HP yang ada di tangannya? Ataukah memang kita sedang mengalami kemunduran untuk semangat rohani dan keimanan kita meyakini sungguh tentang pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Masing-masing kita bisa dapat berefleksi dan mengetahui siapa diri kita sesungguhnya di hadirat Tuhan, sehubungan dengan berbagai situasi dan kondisi yang hari ini kita sedang alami. Memang hari ini terlalu banyak kemajuan yang sudah kita alami, dan memang itu sudah difirmankan oleh Allah dalam kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang kelima, bahwa generasi baru itu akan memiliki hari-hari hidup yang jauh lebih hebat dari nenek moyang mereka. Dan itu kita sudah alami hari ini. Tapi sekaligus firman Allah juga menegaskan kepada kita dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12, bahwa manakala kamu telah mengalami kemajuan dalam hidupmu, berhati-hatilah supaya jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu. Peringatan itu sudah ada bagi kita sekalian. Tergantung bagi kita sekarang, apakah hari ini kita punya telinga untuk mendengar apa kata Tuhan bagi hidup kita, atau kita lebih senang dengan apa yang dikatakan dunia hari ini bagi kita sekalian. Tetapi yang pasti adalah 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10, pada waktunya semua kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini, entah hal baik ataupun jahat. Semua kita tunggu giliran pertanggungjawaban dimaksud. Hari ini kita belajar kebenaran firman Allah di dalam pertama Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Dan Majelis Sinode menetapkan tema untuk kita renungkan, sahabat bagi yang berputus asa.
Kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, sebagai manusia semua kita kemungkinan besar pasti pernah mengalami rasa putus asa di dalam hidup kita. Entah dalam hal apa, situasi dan keadaan itu pernah mewarnai perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan rasa putus asa yang teramat dalam dapat dialami oleh seseorang manakala dia punya niat yang baik untuk melakukan sesuatu untuk kemajuan bersama. Tapi kemudian orang bilang begini, itu dia cuma pencitraan. Itu dia hanya mau makan puji. Oh, itu dia hanya mau tampil supaya ada yang bisa melihat. Atau juga ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita dan berharap bahwa melalui perbuatan baik dimaksud, perjuangan dimaksud, orang akan menyadari itu dan hidup lebih baik dari cara hidup sebelumnya. Tapi justru dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan, malah kita menjadi seteru bagi kehidupan mereka. Mungkin ada orang yang bilang, ini nanti dia punya pengaruh cukup besar, lebih baik iskorobis dengan dia. Dengan cara apa saja, entah kasar atau halus, bisa dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap diri kita. Kemungkinan dalam hal yang seperti itu, kita akan mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Dan kalau kita belajar dari teks Alkitab tadi, rasa putus asa dan kecewa bisa mengantarkan setiap orang pada satu titik, mati lebih baik daripada hidup. Karena kita pikir hidup juga untuk apa? Siapa yang masih dengar dengan kita? Bikin baik juga orang sonde-nodek, malah kita menjadi seteru. Kita dimusuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau begitu jalan terbaik adalah lebih baik mengalami kematian sudah. Ternyata situasi dan kondisi demikian pernah dialami oleh satu pribadi yang besar. Dia adalah nabi yang termasyhur, Elia. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan ajaib di dalam hari-hari hidupnya. Coba saudara bayangkan, hanya satu pribadi yang bernama Elia. Dia berhadapan dengan 400 nabi Baal. 1 lawan 450, tapi kemenangan ada di tangan Elia. Itu bukan main-main. Dan ketika situasi itu terjadi, sang nabi berpikir bahwa melalui mujizat Allah yang telah menyertai karya dan perjuangannya, itu akan membuat rakyat bersama dengan raja akan berbalik dan tunduk serta melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup mereka. Karena mereka telah menyaksikan secara langsung perkara dahsyat yang menyertai pelayanan dan perjuangan dari Nabi Elia. Tapi apakah itu yang terjadi? Yang menjadi harapan bagi Nabi Elia? Ternyata tidak. Malah melalui perjuangan itu dan mujizat besar yang telah dia alami, di mana dia meminta supaya Allah menurunkan api untuk membakar habis seluruh korban di atas mezbah yang sebelumnya telah diminta oleh 450 orang Nabi Baal. Mereka berjingkrak-jingkrak sampai iris tubuh mereka sampai berdarah-darah. Tidak pernah terjadi
terjadi, api turun dari langit dan membakar korban itu. Tapi sekali Elia memandang kepada Allah dan memohon kasih karunia-Nya, itu telah terjadi. Tapi ternyata sekalipun Raja Israel, Ahab, dan juga rakyat Israel telah menyaksikan peristiwa besar itu tidak menggetarkan hati mereka untuk berbalik dan menyembah kepada Allah. Tetapi justru pribadi yang olehnya tanda besar itu telah terjadi dimusuhi, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Kita bisa perhatikan di sini satu laki-laki yang ternama, yang olehnya mujizat Allah telah terjadi, dan 450 Nabi Baal itu telah mengalami kematian, dibinasakan, supaya mereka tidak mempengaruhi rakyat Israel untuk beribadah kepada Baal. Tetapi setelah peristiwa itu, Elia ternyata takut, sekalipun hanya kepada seorang perempuan yang bernama Isabel. 450 orang saja tidak takut. Tapi sekarang satu orang perempuan yang bernama Isabel ternyata ditakuti. Karena ada pesan yang dibawa kepada Elia dengan menyatakan bahwa besok jam seperti ini engkau akan mengalami kematian seperti salah seorang Nabi Baal yang telah engkau lakukan. Mendengar itu, Elia gemetar dan dia melarikan diri dari tempat itu. Dia begitu putus asa. Dia berlari, kemudian dia beristirahat di suatu tempat. Dalam bacaan tadi dengan jelas dikatakan kepada kita. Lalu kemudian dia minta supaya lebih baik Tuhan mengambil nyawanya, biar dia mengalami kematian sudah. Dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti, karena sekalipun telah melakukan tanda ajaib, tapi itu tidak berpengaruh besar untuk sebuah pertobatan bagi rakyat Israel bersama dengan pemimpinnya. Lalu Tuhan menjumpai dia melalui malaikat, membiarkan dia beristirahat untuk memulihkan fisiknya. Lalu malaikat menyentuh tubuhnya dan membangunkan dia, mengingatkan dia supaya dia harus bisa makan dan minum, karena dia akan menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Karena itu tubuhnya, fisiknya harus dikuatkan. Dan kita bisa lihat lagi satu tanda ajaib yang terjadi di sini. Bayangkan, makan roti dan minum hari ini, lalu menempuh perjalanan selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Masih terus saja keajaiban dan tanda-tanda besar yang menyertai Elia, nabi yang dikasihi oleh Tuhan itu. Tapi juga diizinkan untuk mengalami peristiwa di mana dia sedang ada dalam ketakutan, kegentaran, karena dia mau dibunuh oleh Isabel. Dia diperintahkan oleh Tuhan. Setelah makan roti dan minum, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan menuju ke Horeb. Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai, sebagai tempat di mana Musa pernah menerima 10 perintah Tuhan, supaya Israel menjadikannya menjadi panduan hidup dan tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri kalau mereka mau mengalami keselamatan dari Tuhan. Karena itu Elia disuruh untuk menuju ke sana.
Dalam perasaan kecewa dia terus melakukan perjalanan. Dia tidak membantah kepada Tuhan, tapi dia mengikuti apa kata Tuhan. Maka dia menuju ke Gunung Horeb. Di sana Tuhan kemudian memerintahkan kepadanya supaya dia mesti mengurapi 3 orang. 2 orang menjadi raja dan 1 menjadi nabi. Karena itu di Horeb Elia mengurapi Hazael menjadi raja bagi Aram, dan juga dia diminta untuk mengurapi Yehu supaya menjadi raja bagi Israel, dan sekaligus juga dia diminta untuk mengurapi Elisa supaya menggantikan dirinya sebagai nabi. Wah, yang terakhir ini yang rasanya berat. Karena kalau orang lain yang mengurapi orang lain untuk menggantikan diri kita, itu secara psikologis masih lebih baik. Tapi kalau diri sendiri mengurapi orang lain untuk menggantikan kita, itu secara psikologis sangat berat. Hari ini sulit bagi setiap orang untuk mau memberi kesempatan orang lain untuk memimpin menggantikan dirinya. Malah kalau bisa cari jalan kok, kalau dia mau maju, sepak buangkan dia. Bikin dia jatuh dengan berbagai informasi dan berbagai strategi lainnya. Tapi kita bisa lihat di sini kebesaran hati dari seorang Nabi Elia. Dia diminta oleh Tuhan untuk mengurapi Elisa supaya menggantikan dirinya sebagai nabi. Apakah karena Elia gagal dalam pelayanannya sebagai seorang nabi, maka dia segera harus digantikan dengan orang lain yang bernama yang dimintakan untuk dia mengurapinya? Elisa ternyata bukan. Allah ternyata sudah mempersiapkan yang terbaik bagi pribadi yang bernama Elia. Dia telah bekerja total demi dan untuk Israel dan para pemimpinnya menyembah kepada Tuhan. Dan Allah mencatat itu dengan baik, perjuangan seorang pribadi yang dengan berani mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran itu terus menjadi bagian bagi umat perjanjian. Karena itu sudah waktunya Elia mesti beristirahat. Dengan cara apa? Ternyata dia tidak beristirahat di dunia, tapi dia dijemput dengan kereta api. Kereta berapi dan kuda, kereta emas dan kuda berapi, menjemputnya memasuki surga kekal. Dan ini mau memberi pesan kepada kita bahwa setiap orang yang hidup dalam dunia ini yang telah diberi tanggung jawab kepadanya, baik dalam dunia pemerintahan maupun dunia swasta, mereka yang bekerja total, tulus dan tuntas, Allah sudah mempersiapkan bagiannya dalam kekekalan. Karena itu kepada saudara-saudara yang hari ini sedang dipercayakan Tuhan dalam satu pekerjaan tertentu dalam hidupmu, di mana saja dalam bidang tugasmu, bekerjalah dengan baik, tuntas dan total. Jangan pakai neo sana, pakai neo sini. Yang pegawai dong, jangan hanya pi absen habis, kemudian tunggu nanti semua jam pulang baru pi tenda selesai, habis bulan terima gaji utuh. Itu praktik kehidupan yang menyesatkan. Dan perhatikan baik-baik bacaan firman Allah ini. Ahab yang telah diberi kepercayaan untuk bisa memimpin bangsa Israel
menolong mereka untuk ada dalam penyembahan kepada Tuhan, melakukan penyimpangan yang besar karena tergoda dengan tindakan istrinya. Dan kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, kenapa Yehu itu diurapi untuk menjadi raja di Israel? Karena melalui Yehulah Ahab dan seluruh keturunannya akan dihabiskan dan tidak punya masa depan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah ini mau memberi pesan kepada kita. Kita yang telah diberi pekerjaan, tanggung jawab untuk melakukannya. Tapi kalau kita melakukan penyimpangan, kita tidak total, kita tidak jujur, Allah bisa menghempaskan kita untuk kita tidak ada lagi di tempat itu. Karena itu berhati-hati dan berwaspada di dalam hidupmu. Kepada anak-anak muda yang masih muda yang sedang berjuang untuk mendapatkan satu pekerjaan, kalau saudara sudah diizinkan untuk mengalami pertolongan Tuhan, bekerja total dan tuntas. Karena jika saudara tidak lakukan itu dengan baik, saudara akan dihempaskan oleh Tuhan dengan caranya tersendiri, melalui kehadiran orang lain. Yehu dihadirkan untuk membasmi habis praktik kehidupan dari Ahab bersama dengan keturunannya, dibinasakan. Untuk apa? Supaya dia tidak boleh lagi mempengaruhi dan menghidupkan dengan cara-cara kehidupan yang tidak layak bagi kehidupan orang beriman di dalam dunia. Karena itu waspada saudara-saudara. Demikian juga kenapa Hazael itu diminta oleh Tuhan untuk Elia mesti mengurapi dia sebagai raja di Aram. Karena Hazael akan memerintah kurang lebih 37 tahun lamanya. Dan dialah yang bergerak dengan begitu hebat membasmi kehidupan orang-orang Israel yang penuh dengan kejahatan. Jadi saudara bisa perhatikan di sini bahwa Allah bisa menghempaskan kita dan membinasakan kita dengan cara tertentu kalau ternyata kita tidak memaknai hari-hari hidup ini dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu hari ini kalau kita sedang terjebak dalam satu tindakan tertentu yang tidak kudus dan yang mencederai kekudusan Allah, segera mengalami pertobatan sebelum Allah menghempaskan kita dari tempat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita bisa perhatikan di sini bahwa Nabi Elia itu berpikir bahwa hanya dia sendiri yang sedang berjuang untuk pekerjaan Allah. Dia pikir dia sendiri. Dalam bacaan tadi jelas dikatakan bahwa dong sebunuh buang ini nabi dong semua. Dan hanya tinggal beta sendiri yang masih hidup. Padahal Elia sekalipun dia adalah nabi tapi dia terbatas untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Allah bagi hidupnya dan pekerjaan Allah yang sedang dia kerjakan. Kalau kita baca di dalam kitab pertama Raja-Raja pasal yang ke-18, maka di sana ada satu pegawai dari Raja Ahab yang bernama Obadya. Ketika Isabel melakukan gerakan untuk membunuh nabi-nabi Israel, maka Obadya ini dia kumpul 100 orang nabi. Dia sembunyikan mereka, 50 di satu tempat yang lain, 50 di tempat yang lain, dan dia beri makan kepada mereka. Ini Elia tidak tahu bahwa selain dirinya masih ada pekerja lain yang dalam cara kerja Allah yang misteri sedang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bilang begini,
Untuk beta saya bisa, kalau orang lain soalnya mungkin. Jangan. Karena masih ada orang lain yang juga Tuhan hadirkan untuk misi dan karya pelayanan besar di tengah-tengah kehidupan dunia. Bukan saja 100 nabi yang masih hidup, tapi dalam bacaan tadi jelas dikatakan kepada kita, Allah mengingatkan kepada Nabi Elia, ingat, bukan engkau sendiri, masih ada 7.000 umat Israel yang tidak menyembah kepada Baal dan tidak ikut cium seperti rakyat yang lain. Jadi saudara bisa perhatikan di sini cara kerja Allah supaya misinya itu berkelanjutan. Jadi jangan pernah kita pukul dada bilang karena kita sendiri. Tidak, saudara. Berhenti dengan makan pujimu. Karena Allah punya cara kerja begitu misteri. Dia yang berdaulat atas kehidupan. Dia berperan penuh untuk sejarah perjalanan umat manusia. Supaya kebenaran itu tetap berlangsung. Karena kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Di sana Allah sudah berfirman, pada saat dia memanggil Abraham, Allah sudah katakan bahwa dengan memanggil Abraham, melalui dia keturunannya akan tetap hidup di dalam kebenaran. Dan itu Allah sudah berfirman, karena itu kebenaran tidak mungkin ditunggang balikan sampai tuntas, tidak saudara. Allah punya cara kerja yang dahsyat dengan mempersiapkan generasi-generasi baru, pribadi-pribadi yang lain untuk ikut serta dari segala penjuru untuk memajukan dan menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Allah. Karena itu tugas kita hari ini adalah, kalau kita sudah dapat kesempatan untuk melayani, katakanlah sebagai pendeta, sebagai penatua, diaken dan pengajar, bekerjalah dengan total dan tuntas dalam kehidupan kita. Apapun kata orang, mungkin karena kita begitu bersemangat, mungkin ada yang bilang dia terlalu makan puji, tidak usah dengar. Jangan itu melemahkan dirimu. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Elia. Justru di sini kita perhatikan ketika Elia bermaksud untuk memasuki jalan lain, Allah justru memanggil dia untuk kembali kepada jalanmu. Kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun ada orang yang mengecewakan kehidupan kita, membuat kita putus asa, melemahkan perjuangan kita, tapi Allah dengan cara kerjanya yang ajaib akan terus meneguhkan hidup kita untuk kelanjutan pelayanan, asalkan ada ketaatan bagi kita untuk mendengar apa kata Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Elia. Waktu dia mau balik belakang, Tuhan bilang, sonde, balik kembali, karena ada yang masih harus engkau kerjakan sebelum engkau dijemput memasuki surga kekal. Karena itu ingat, jangan cepat-cepat balik belakang, meninggalkan pelayananmu, bekerja terus sampai Allah mengangkat kita memasuki surga kekal pada waktunya. Karena Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat bicara kepada kita bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Allah namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Karena itu majelis jemaat mesti bekerja total dan tuntas. Anak-anak muda yang sedang terlibat dalam pekerjaan pewartaan Injil, teruslah bekerja total. Namamu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan ingat, sebagaimana bacaan firman Allah tadi, kalau ada orang yang sedang putus asa, kecewa karena satu keadaan tertentu dia alami, jangan ada yang bilang begini, lu surasa.
Biar kok dia rasa di situ. Itu sama dengan orang jatuh lempar tangga lagi kasih jatuh di atas dia lagi. Berhenti dengan praktik hidup yang demikian. Tugas kita seperti dalam bacaan firman Allah tadi. Ketika Elia mengalami kekecewaan, Allah terus mengikutinya melalui malaikat, menghibur dia, menguatkan dia, bahkan beri makan bagi dia, untuk dia tetap kuat untuk menjalani pelayanan selanjutnya. Karena itu tema kita secara jelas berkata bahwa kita mesti menjadi sahabat bagi yang berputus asa. Bukan olok tambah dia lain, bikin tambah dia kecewa lagi, bikin tambah dia meneteskan air mata lagi. Tidak. Itu bukan bagian pekerjaan dari orang-orang beriman. Karena itu kalau ada yang punya perilaku yang seperti itu di jemaat ini, segera mengalami pertobatan. Karena itu perilaku fasik. Dan baca baik-baik dalam kitab Malayaki, pasalnya yang keempat, ayat pertama dan ayat yang kedua. Orang yang memiliki perilaku fasik itu, orang yang ketika hari Tuhan itu tiba, itu dia akan terbakar hangus. Tidak ditinggalkan akar dan dahan. Yang tersisa hanya debu saja. Itu gambaran tentang kalau kita punya perilaku fasik, kita tidak punya masa depan dalam sorga kekal. Karena itu, tetap teguh dan kuat melayankan tugas pelayanan yang hari ini dipercayakan kepada kita. Kita tidak bekerja sendiri. Allah turut bekerja bersama dengan kita, dengan semua orang yang secara misteri telah Dia tetapkan untuk menopang pelayanan. Karena itu, kembalilah bagi saudara-saudara yang merasa kecewa dan mencoba untuk meninggalkan gereja. Beta soalnya pergi gereja lagi. Segera kembali. Segera kembali. Karena kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 berkata, orang-orang yang dalam hidupnya menuntun sesamanya hidup dalam kebenaran, dia bercahaya di hadapan Tuhan. Karena itu jangan lengah, jangan putus asa, jangan kecewa. Tetap teguh, maju terus dalam karya pelayanan. Tuhan melindungi dan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.